Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, studi biofarmasetika untuk sediaan topikal atau kulit. Suara saya terdengar nggak? Benar, Bu. Oke. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya apa namanya apa aja sih persyaratan gitu ya, persyaratan yang eh, memenuhi syarat ya, yang cocok atau pilihannya seperti apa ya biofarmasetikanya untuk sediaan kulit. Yang pertama, kita harus tahu dulu yang namanya anatomi lapisan kulit. Kemudian kita harus tahu dulu bagaimana absorpsinya dan bagaimana optimasi ketersediaan hayatinya untuk kulit ya. Nah, ini bagian kulit ya, ada epidermis, itu lapisan kulit bagian atas. Kemudian bawahnya ada dermis ya. Kemudian ada jaringan subkutan di bawah. Nah, untuk sediaan topikal biasanya ada di daerah sekitar epidermis dan dermis ya. Sedangkan untuk jaringan subkutan itu biasanya dipakai sediaan transdermal. Nah, kulit itu juga terdiri dari folikel-folikel rambut ya. Kemudian eh, kemudian ada pori-pori ya. Kemudian ada bermacam-macam saraf-saraf yang ada di dalam kulit. Nah, pastinya kulit itu melindungi kita untuk dari panas, ya, dari cahaya, sebagai pengatur suhu, sebagai penyimpan air dan lemak, ya. Kemudian kulit itu merupakan organ sensorik, ya, yang rentan terhadap rangsangan. Kemudian kulit bisa mencegah kehilangan air dan mencegah masuknya bakteri. Nah, di dalam tubuh ya, kulit ini berbeda ketebalannya dan warna teksturnya ya. Misalnya di kepala dia mengandung folikel, folikel rambut yang lebih dari tempat lain, sedangkan di telapak kaki tidak. Kemudian di telapak kaki itu pasti lebih tebal dibandingkan kulit-kulit yang lain, ya. Nah, itu ya kenyataan tentang kulit, misalnya, ya. Kemudian, nah ini kita lewat aja. Nah, sekarang bagaimana rute pemberian di kulit? Biasanya untuk sediaan topikal itu dia akan berpenetrasi sampai di bawah epidermis ya. Sementara untuk eh, sediaan transdermal dia akan berpenetrasi sampai ke pembuluh darah. Nah, bagaimana dia cara berpenetrasi? Pasti dia melalui kelenjar keringat, folikel rambut, atau langsung menembus stratum corneum yang ada di kulit ya. Jadi zat aktif itu eh, bisa dihantarkan lewat kelenjar keringat, folikel rambut, atau bisa menembus stratum corneum ya, sehingga zat aktifnya bisa menduduki reseptornya. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi bioavailabilitas di kulit? Pertama adalah absorpsinya. Tentu kalau absorpsi kita harus lewat melihat sawar membrannya, lokalisasinya ya. Dan kita tahu apakah ada membran itu mengandung lipid atau mengandung air. Lalu ada jalur penetrasinya tadi ya. Apakah lewat dermis
apakah lewat lewat dermis atau lewat epidermis atau lewat subkutan ya. Kemudian bagaimana penerapan teori difusi. Jadi penghantaran obat itu dilakukan melalui teori difusi ya. Obat itu berdifusi di dalam kulit. Kemudian yang mempengaruhi bioavailabilitas lagi adalah keadaan dan umur kulit ya. Makin muda umur kulit tentunya kemampuan kulit untuk menyerap ya itu lebih besar ya dibandingkan dengan umur kulit yang sudah lebih tua. Kemudian aliran darah, lokasi pengolesan, kelembaban dan suhu. Ini faktor fisiologis dari kulit. Nah, ini bagaimana misalnya lokalisasi membran ya. Misalnya eh ah, kolesterol ya. Kolesterol pada kulit merupakan senyawa yang larut pada air ya sehingga dapat teremulsi. Nah, kulit itu kulit ini akan membuat zat aktif itu menembus ya molekul dari luar ke dalam. Jadi jalur penetrasinya melalui difusi ya. Nah, penetrasi lewat pilosebase ya bagian atau kulit ya tergantung permukaannya jika dibandingkan melalui epidermis. Nah, ini nanti ini bisa dibaca bagaimana caranya. Nah, contohnya beberapa senyawa tertentu ya dapat tertahan pada lapisan tanduk sehingga lama dia berada di dalam eh, kulit itu ya. Contohnya hidrokortison, kriseofulvin, asam fusidat dan betamethason. Jadi ini sifatnya ya karena dia tertahan pada lapisan tanduk. Kemudian steroid dengan fluor. Eh, Obat-obat steroid dengan fluor itu paling lama berada pada kulit. Lalu sediaan kosmetika. Sediaan kosmetika itu keberadaan senyawanya dipertahankan lama walaupun setelah dicuci ya. Nah, ini contohnya adalah tabir surya, pelembab, sabun minyak mandi, sabun mandi, minyak. Kemudian sulfat ionik dan menyebabkan kerusakan struktur rambut sehingga terjadi kehilangan air dan iritasi. Sedangkan surfaktan pada konsentrasi kosmetik itu akan memudahkan absorpsi pada lapisan tanduk sehingga terjadi peningkatan pelembutan pada kulit ya. Jadi ini adalah bagian dari efek penahanan atau depo pada permukaan kulit. Nah, senyawa toksis seperti pestisida, fosfat, itu dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama di kulit, ya, sehingga bisa menimbulkan toksisitas. Nah, di lapisan epidermis itu dapat menahan senyawa tertentu seperti testosteron dan benzel alkohol. Tertahannya senyawa tertentu pada lapisan tanduk itu akan mengakibatkan pengikatan yang tergantung pada koefisien partisi lipid senyawa di lapisan tanduk. Penumpukan dapat terjadi akibat terikatnya senyawa metabolit setelah absorpsi sistemik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fisiologi kulit, yaitu keadaan dan umur kulit.
dan umur kulit ya. Tadi saya bilang bahwa apabila kulit itu semakin muda, maka penyerapannya semakin baik ya. Efektivitas kulit sebagai barier itu dapat berkurang bila lapisan tanduk pada kulit itu akan rusak. Bila lapisan tanduk pada kulit itu rusak, yang mengakibatkan permeabilitas di kulit meningkat, sehingga bisa timbul penyakit psoriasis atau eksim. Nah, kemudian pengikisan lapisan tanduk akibat plester, kecuali difusi air dan senyawa tertentu, itu juga akan meningkat. Kemudian penggunaan pelarut organik itu akan mengakibatkan perubahan tahanan kulit terhadap difusi surfaktan. Nah, usia kulit akan menentukan permeabilitas, di mana kulit anak lebih permeabel dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, aliran darah. Jumlah debit aliran darah ya atau besarnya aliran darah itu akan menentukan penetrasi obat. Contohnya kalau pada kulit yang luka, maka jumlah absorpsinya akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi penyempitan pembuluh darah, maka akan mengurangi kapasitas air aliran darah ya, sehingga mengakibatkan efek depo atau tertahannya pemakaian senyawa obat kortikosteroid misalnya ya, sehingga mengganggu absorpsi senyawa tersebut. Misalnya absorpsi testosteron berkurang jika diberikan setelah pengolesan 6 metil prednisolon ya. Lokasi pengolesan itu perbedaan ketebalan lapisan tanduk akan menentukan jumlah absorpsi obat. Nah, untuk lapisan yang paling tipis maka absorpsinya juga lebih besar. Kemudian ketebalan ya, ketebalan itu juga akan menentukan absorpsi dari zat pada kulit. Nah, pemakaian plester ya terjadi peningkatan suhu dan kelembapan relatif sehingga impermeabelnya meningkat hingga 17%. Pada pengujian in vivo ya, peningkatan suhu kulit itu sudah susah ditentukan. Artinya apa? Dia tidak terlihat pengaruh nyata terhadap absorpsinya. Tapi kalau di pengujian in vitro, pengaruh suhu itu dapat diatur ya, di mana dengan alkohol alifatik pada suhu 0 sampai 50 derajat itu laju absorpsinya akan meningkat dengan peningkatan suhu yang ada. Nah, sekarang bagaimana optimasi ketersediaan hayati? Ketersediaan hayati tergantung dari faktor fisika kimia obat, yaitu koefisien difusi, konsentrasi zat aktif, serta koefisien partisi. Ya, juga tergantung dari pemilihan zat pembawa, yaitu kelarutan, surfaktan dan emulsi, peningkatan penetrasi, serta ionoforesis. Ya. Nah, yang pertama koefisien difusi. Di sini tergantung dari berat molekul yang ada serta interaksi kimia dengan konstituen membran. Makin besar berat molekul, maka koefisien difusinya makin besar. Nah, makin besar koefisien difusi, maka dia dapat meningkatkan koefisien partisi lipid ya. Nah, kalau misalnya koefisien partisinya itu besar ya, maka absorpsinya akan meningkat. Contohnya adalah hormon steroid homogen ya. Nilai D-nya itu akan berkurang jika polaritas molekul itu bertambah ya. Artinya jika terjadi ikatan energi tinggi antara zat aktif dengan kompartemen membran. Nah, dalam keadaan tertentu ya, pembentukan ikatan bersifat irreversibel sehingga proses absorpsi terhambat dan senyawa berpindah ke permukaan kulit.
Jika ikatan reversibel, ya molekul obat akan dibebaskan menuju lapisan paling dalam. Ya, ini ikatan yang ada. Kemudian konsentrasi zat aktif, dia akan mengikuti hukum Fick. Penyimpangan terjadi jika obat yang diabsorpsi merubah struktur kulit atau terjadi pengendapan protein kulit. Ya, nah jumlah yang diabsorpsi setiap luas permukaan kulit per waktu itu akan sebanding dengan konsentrasi senyawa di dalam pembawa. Nah, zat aktif dengan konsentrasi tinggi, ya, di mana pengolesan pada permukaan kulit tidak bisa mengikuti hukum Fick, ya. Ini akan mengakibatkan perubahan struktur membran akibat konsentrasi yang besar, ya akan mengakibatkan perubahan koefisien partisi pembawa dengan membran kulit. Ya. Nah, contohnya adalah larutan encer. Jumlah absorpsinya meningkat sesuai dengan konsentrasi sampel dan jumlah tertentu, ya. Kemudian koefisien partisi. Koefisien partisi ini berkaitan dengan kelarutan, ya. Kalau koefisien partisi zat aktifnya besar, maka afinitas terhadap pembawanya tinggi, ya. Nah, kaitan koefisien partisi antara lapisan tanduk dengan pembawa, jika koefisien partisinya besar, afinitas terhadap pembawanya itu besar, maka absorpsinya akan kecil. Jika nilai koefisien partisinya itu 1, artinya bahwa afinitas terhadap lapisan kulit dan pembawa itu sama, ya, dan absorpsinya berlangsung cukup baik. Nah, bagaimana penentuan koefisien partisi dengan percobaan campuran dua fase, ya, air dan pelarut organik yang tak bercampur dengan air, misalnya minyak nabati, kloroform dan benzen. Nah, nanti akan diperoleh nilai keseimbangan senyawa pada kedua fase. Inilah yang dinamakan koefisien partisi. Kalau koefisien partisinya besar, maka absorpsinya akan turun. Ya. Nah, nilai koefisien partisi kan diperoleh dari CP sama dengan CS per CE. Ya. Konsentrasi molekul dalam pelarut organik dan air. Nah, nilai koefisien partisi ini juga dapat memperlihatkan pengikatan reversibel antara senyawa-senyawa, ya. Nah, di mana menurut penelitian menyatakan bahwa koefisien partisi epidermis dan lapisan tanduk itu merupakan faktor yang mempengaruhi absorpsi. Ya. Nah, akibatnya afinitas molekul terhadap pembawa lebih kecil jika konsentrasinya tinggi. Aktivitas termodinamik zat aktif dalam pembawa ditentukan oleh koefisien aktivitas dan konsentrasi senyawa dalam pembawa. Sebagian besar zat aktif itu akan mengakibatkan intensitas penyerapan dibatasi oleh permeabilitas kulit. Senyawa dengan aktivitas termodinamika yang besar akan meninggikan absorpsi. Nah, untuk persamaan Higuchi-nya, di mana difusi molekul terjadi karena perbedaan potensial termodinamik pembawa dengan lapisan tanduk. Nah, kemudian bagaimana dengan pemilihan pembawa? Jadi pembawa itu akan berkaitan dengan apa namanya? Kemampuan bahan aktif untuk berdifusi dengan mudah ke dalam struktur kulit. Nah, kemampuan pembawa dalam merubah struktur membran kulit dan meningkatkan absorpsi. Ya, kemudian pembawa itu dapat merubah permeabilitas kulit dalam batas fisiologis dan reversibel. Ya, dia akan meningkatkan kelembaban dan afinitas molekul pada kulit sehingga meningkatkan absorpsi. Contohnya adalah vaselin. Jadi vaselin sebagai pembawa itu dia dapat meningkatkan atau merubah struktur membran kulit dan peningkatan absorpsi.
dia dapat berdifusi dengan mudah ke struktur kulit, dan dia dapat meningkatkan kelembaban dan afinitas kulit. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kelarutan? Ya, kelarutan itu berkaitan dengan permeabilitas dan afinitas molekul. Udah ya. Nah, kemudian surfaktan dan emulsi. Nah, surfaktan dapat meningkatkan absorpsi melalui penetrasi senyawa yang terlarut. Contohnya, penetrasi antibakteri itu dapat ditingkatkan dengan penggunaan surfaktan anionik. Penggunaan Na-lauryl sulfat sebagai pencuci kulit dapat meningkatkan absorpsi triklorokarbanilit. Ya, kelemahan penggunaan surfaktan itu dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan membran. Ya. Nah, beberapa seniaan topikal dapat ditambahkan peningkat penetrasi, ya, di mana dia akan mengubah struktur lapisan tanduk serta untuk memudahkan penetrasi senyawa obat. Contohnya, sediaan topikal itu ditambahkan DMSO atau dimetil sulfoksida atau dimetil asetamid atau dimetil formamida, ya. Nah, ionoforesis. Ya, ionoforesis kaitan dengan alur listrik. Jadi, sistem penghantaran untuk senyawa yang itu digunakan untuk menghindari iritasi. Kemudian penyerapan ion dapat ditingkatkan dengan ionoforesis, yaitu untuk kalsium, fosfat, natrium, dan fluor. Nah, bagaimana penilaian bioavailabilitas? Secara difusi in vitro, difusi sederhana dalam air dan gel, lalu dialisis melalui membran koloid atau selofan. Studi absorpsi secara sistemik dan lokal dilakukan in vivo atau in vitro, di mana lintasan penetrasi dan permeabilitasnya itu akan dinilai bioavailabilitasnya juga bagaimana perbandingan efektivitas pembawa, ya. Nah, ini sediaan untuk kulit, ya. Jadi terkait dengan absorpsinya pada sistemik atau lokal, ya. Kemudian sediaan mata, ya. Bagaimana sediaan mata itu bisa mempengaruhi bagaimana sediaan mata itu eh, dipengaruhi oleh studi biofarmasinya, ya. Yang pertama kita harus tahu dulu anatomi saluran mata, ya. Kemudian kita harus tahu dulu bagaimana penetrasinya, ketersediaan hayatinya, dan evaluasi sediaan. Nah, jadi pemberian obat melalui mata itu ada beberapa kendala. Misalnya adanya air mata yang berlawanan arah dengan arah obat masuk, ya. Jadi ketika memasukkan obat, kemudian air mata kita keluar sehingga obatnya juga akan keluar, ya. Kemudian struktur kornea mata yang unik dan banyak terdapat syaraf, ya. Bila terstimulasi, dia akan menyebabkan kedipan mata dan pengeluaran air mata bertambah. Kan arahnya juga berlawanan dengan arah obat yang masuk. Kemudian waktu kontak yang sangat singkat. Nah, ini semua akan mempengaruhi bioabsorpsi dan bioavailabilitas pada sediaan mata, ya. Nah, ini adalah skema bagaimana disposisi sediaan mata itu, ya. Dari pemberian topikal, ya. Nah, ini kemudian bisa mengalami difusi atau disolusi atau erosi. Nah, tetapi eh, penggunaan topikal ini bisa mengakibatkan terjadinya iritasi, ya. Nah, obat di dalam air mata itu dia akan bisa menyebabkan turnover pada lapisan lakrimal, kemudian bisa mengakibatkan obat itu diabsorpsi atau dimetabolisme
atau obat itu bisa mengiritasi, atau obat itu diabsorpsi pada kornea konjungtival, ya. Nah, kemudian kalau diabsorpsi pada kornea konjungtival, obatnya itu akan larut, ya, di dalam lapisan yang ada di mata, ya, atau internal okular struktur. Kemudian nanti baru obatnya bisa dieliminasi. Nah, ini adalah anatomi saluran mata, di mana mata itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu eh, arah lapisan serabut, ya, dari arah luar ke dalam. Ini berarti ada lapisan serabut, kemudian sklera, ya, lapisan serabut atau sklera, lapisan vaskular atau koridea, dan lapisan saraf dalam atau retina, ya. Nah, ini fungsi mata. Nah, sklera itu berbentuk buram, sedikit aliran darah, berhubungan dengan permukaan posterior kelopak mata, dan daerah yang ditutupi itu membentuk kantong konjungtiva, ya. Nah, kemudian ini nanti bisa dibaca, ya, bagaimana bagian-bagian di mata itu spesifikasinya atau ciri-cirinya yang bisa kita pahami untuk pembuatan sediaan mata, ya. Ada. Nah, sekarang penetrasinya, ya. Untuk jalur sistemik itu dia akan melintasi epitel dari korpus ciliaris, kemudian dia akan menembus jaringan kapiler atau jaringan penghubung di sekitar iris, ya, lapisan mata. Dan ini akan mengalami proses difusi dan sekresi sehingga obat nanti menembus kapiler dan menuju bagian dalam epitel. Nah, proses difusi itu melibatkan penembusan yang melintasi sel iris, kemudian obat keluar kapiler, melintasi sel konjungtiva untuk mencapai anterior chamber. Nah, ya, laju penembusan dan pencapaian target ini itu dipengaruhi oleh proses difusi, koefisien partisi, derajat ionisasi, serta ukuran partikel. Kemudian obat meninggalkan cairan okuler melalui jalur peniadaan senyawa melalui celah Fontana dan Schlemm, atau jalur difusi melewati membran lipid yang memisahkan cairan mata dari darah, serta jalur transport aktif, ya. Kemudian jalur topikal. Untuk efek lokal, absorpsi itu melalui kornea atau non-kornea secara difusi. Jalur penembusan itu ada di kornea dan konjungtivita. Nah, di dalam pembuluhan darah pada saat kita memilih jalur topikal, maka konjungtivita, ya, akan mengalami pelebaran akibat iritasi. Nah, contohnya adalah senyawa kortikosteroid. Dia akan menembus kornea secara keseluruhan dan dia mempunyai kemampuan penyempitan pembuluh darah serta peningkatan waktu kontak antara kornea dan obat, ya. Nah, laju penembusan kornea itu tergantung dari derajat ionisasi atau koefisien partisi zat aktif dalam lipid, ya. Nah, kemudian perlintasan meningkat bila daya larut zat aktif dalam lemak meningkat dan disosiasi yang rendah. Kemudian perlintasan pada struma itu akan lebih cepat untuk senyawa hidrofil, dan skema perlintasan obat bisa dilihat oleh rumus Kinsey. Nah, sekarang bagaimana bioavailabilitasnya untuk sediaan okuler. Nah, desain sediaan yang berkualitas untuk obat apa namanya mata ini harus bisa menghantarkan zat aktif pada tempat yang dituju. Kemudian meningkatkan rasio aktivitas lokal dibandingkan sistemik,
Mengurangi jumlah pemakaiannya dalam sehari, mudah digunakan, tidak menimbulkan reaksi penolakan dari tubuh, dapat disimpan tanpa memerlukan kondisi yang khusus, zat aktif kompatibel dengan pengawet pada jumlah yang sesuai, proses sterilisasi terjamin dan terlindungi oleh hak paten, ya, mulai dari proses produksi dan pengembangan pada R&D. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan hayati zat aktif itu terdiri dari faktor fisiologi dan faktor fisika kimia. Di mana faktor fisiologi ini keadaan serta fungsi kornea dan konjungtivita, ya, faktor fisiologi terkait dengan keadaan dan fungsi kornea serta konjungtivita. Luka pada bagian epitel dia akan meningkatkan permeabilitas jaringan dan mempengaruhi laju absorpsi zat aktif. Nah, keadaan luka dapat dipicu oleh perbedaan pH, surfaktan, pemakaian berulang, sifat pembawa, atau zat aktif. Ikatan molekul obat dengan protein mata, kornea, dan cairan mata dapat menyebabkan hilangnya aktivitas obat. Nah, faktor fisika kimia, ya. Karakteristik fisika kimia zat aktif, proses pembuatan itu akan mempengaruhi toleransi mata terhadap obat, pengeluaran air mata, permeabilitas epitel konjungtiva dan kornea. Dia akan meliputi tonisitas, pH, konsentrasi zat aktif, serta viskositas surfaktan. Nah, ini tonisitas ya, di mana tekanan osmotik air mata itu adalah 0,93% larutan NaCl fisiologis. Larutan NaCl 0,7 sampai 1,4% itu tidak menyebabkan rasa sakit dan iritasi. Sehingga umumnya zat untuk mata itu zat aktifnya dilarutkan di dalam larutan NaCl 0,8 sampai 0,9%. Ya, kalau menggunakan pelarut yang lain itu harus dengan tonisitas yang sama atau isotonis. Nah, keadaan hipertonis itu lebih dapat diterima daripada hipotonis, ya. Kemudian tidak terjadi peningkatan permeabilitas pada penggunaan NaCl 0,9 sampai 10%. Namun keadaan hipotonik itu dapat meningkatkan permeabilitas kornea. Konsentrasi zat aktif itu tidak boleh hipertonis yang melebihi batas. Resiko iritasi dapat berkurang karena adanya pengenceran oleh air. Nah, pH. pH-nya berkisar antara 7,4. Kemudian jarang zat aktif itu memiliki kestabilan dan kelarutan yang baik pada pH tersebut. Lalu kriterianya pH dapat diterima, yaitu contohnya pH 7, eh, harusnya pH-nya sekitar 7,4 sampai 9,6 itu ya. Larutan dapar isotonik itu 7,4 sampai 9,6 itu tidak menyebabkan iritasi. Berarti pH untuk obat mata itu haruslah sekitar 7,4 sampai 9,6 ya. Cairan lakrima mempunyai sistem dapar pH 7,4 dan dapat merubah derajat keasaman sediaan dengan pH 3,5 sampai 10,5 ya. Kemudian sediaan mata itu tidak dapat didapar di luar batas pH yang aman untuk mata. Kemudian efek pridapar itu penetesan awal sediaan dengan dapar borat ya, memberikan efek yang cepat dan berlangsung lama ya. Jadi contohnya senyawa midriatik ya, dia pH-nya akan 9,2 ya, maka efeknya itu akan lebih cepat dan berlangsung lama. Adanya efek potensiasi akibat peningkatan pH cairan lakrima setelah perlakuan awal. Nah, ini konsentrasi zat aktif di mana penembusan obat itu menggunakan proses difusi pasif ya. Kemudian laju penembusan itu terkait dengan fungsi konsentrasi dengan hukum Fick ya. Misalkan satu tetes obat mata itu volumenya 0,05 sampai 0,075,
satu tetes itu akan diencerkan oleh air mata 0,01 ml. Ya. Nah, hasil penelitian contohnya aktivitas pilokarpin 100% itu 27,7% pada aktivitas pilokarpinnya adalah 100% sampai 27,7% pada volume penetesan 5 sampai 75 mikroliter pada mata kelinci. Ya. Nah, kekentalan ini digunakan untuk air mata buatan, kemudian pelincin untuk lensa kontak, ya. Kemudian kekentalan itu bisa meningkatkan kekentalan larutan obat, bisa memperpanjang waktu kontak sediaan dengan kornea, atau dia memperlambat proses difusi melintasi membran, ya. Penggunaan senyawa makromolekul hidrofil. Nah, penggunaan senyawa metil selulosa dia akan membentuk kompleks misel yang dapat menjerat zat aktif sehingga mengurangi konsentrasi zat aktif yang menembus atau terbentuk ikatan hidrogen dengan intramolekuler. Nah, sehingga contohnya terjadi peningkatan efek midriasis, larutan kolirium, hematropin, dan efek meiosis pilokarpin dengan penambahan metil selulosa. Nah, kekentalan optimal larutan mata adalah 25-55. Pemilihan pengentalan dia mengikuti kriteria mudah disaring, tahan saat sterilisasi dan inkompatibilitas ya. Oke. Kemudian surfaktan. Surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan ya sehingga dapat meningkatkan aktivitas terapeutik. Contohnya senyawa antimikroba golongan kationik yaitu benzalkonium klorida, setilpiridinum. Nah, efek utama dari surfaktan dia akan meningkatkan ketercampuran cairan obat dengan cairan lakrimal, memperluas permukaan epitel kornea, meningkatkan kontak obat dengan kornea, serta meningkatkan penembusan dan penyerapan obat. Nah, persyaratan surfaktan itu tidak boleh mengiritasi dan dia tidak boleh merusak kornea, serta meningkatkan pengeluaran air mata. Nah, surfaktan ini kaitannya dengan HLB ya atau dengan penggunaan Twin 20 ya. Twin 20 itu merupakan surfaktan non-ionik yang paling baik sehingga bisa meningkatkan penetrasi di mata ya. Nah, untuk penggunaan surfaktan harus uji pendahuluan ya untuk melihat kemungkinan pembentukan kompleks atau interaksi dengan zat aktif ya atau penentuan konsentrasi miselar dan kemungkinan terjadinya iritasi. Nah, bentuk sediaan mata itu bisa berupa larutan, bisa suspensi, bisa salep, atau bisa gel, ya. Nah, bentuk sediaan ini akan memperkirakan lama kontak ya. Kalau salep berarti kontaknya lebih lama 24 jam. Larutan dalam minyak itu bertahan sampai 1 jam. Sedangkan emulsi air dalam minyak itu bertahan 2 sampai 3 jam. Nah, pertimbangan untuk formulasi kalau salep itu harus mencapai permukaan kornea dan konjungtivitas secara merata setelah pemakaian, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi, tebal lapisan yang terbentuk, jumlah dan kapasitas pengolesan. Nah, evaluasi sediaan mata bisa menggunakan metode in vitro, di mana akan menggambarkan pelepasan zat aktif, tidak spesifik untuk semua sediaan, berkaitan dengan teknik difusi dalam medium gel agar cairan dalam melintasi membran. Penggunaan membran seperti kornea itu dapat ditetapkan kinetika proses transport. Nah, kalau metode in vivo dilakukan uji farmakologi, ya, pengukuran konsentrasi dalam cairan mata. Keuntungannya dia mengikuti keadaan fisiologi penetrasi.
Kesulitannya atau kerugiannya itu dia tidak mampu menentukan kinetika penetrasi dan tidak reproducible untuk setiap subjek. Nah, ini sistem penghantaran di mana harus memodifikasi sistem penghantaran dan pengembangan formulasi. Kenapa begini ya? Kenapa dilakukan atau dibuat lagi sistem penghantaran baru? Karena ada permasalahan yaitu keterbatasan dosis dan waktu kontak yang singkat dan adanya barier yang berlapis. Serta jumlah obat yang berpenetrasi tergantung pada pengenceran oleh air mata dan kecepatan pengeluaran obat oleh air mata, ya. Nah, sehingga pengembangan sediaan mata dari sistem konvensional ke sistem yang baru memerlukan waktu yang cukup lama karena adanya persyaratan tertentu dalam formula seperti sterilitas, ya, tidak toksik secara lokal, kemudahan dalam pencampuran, dan perlunya pengawet untuk multidosis serta ketentuan lain. Kemudian jumlah penderita itu tidak terlalu banyak karena dibutuhkan sediaan yang memiliki keuntungan terapeutik yang lebih besar dibanding sediaan konvensional, sehingga perlu adanya pengembangan formula. Nah, pengembangan formula itu meliputi optimasi pelepasan zat aktif dan penghantaran, serta mengurangi pengeluaran zat aktif akibat aliran air mata. Maka pengembangan formula saat ini digunakan yang namanya sediaan pelepasan terkendali. Ya, syaratnya adalah sediaan pelepasan terkendali ini harus menyenangkan, mudah digunakan, tidak mengganggu penglihatan dan permeabilitas oksigen, kinetika pelepasan reproducible, dapat digunakan untuk berbagai jenis obat, serta harus steril, stabil, dan mudah dibuat. Ya. Contohnya adalah sistem erodible atau sistem non-erodible. Kalau erodible atau kita bilang adalah ada sediaan okuser, ya, salep mata diletakkan dalam dua lapisan membran yang mengatur difusi dengan kecepatan order 0 atau dengan ITS atau SODI yang berupa lempengan polimer jenis poliakrilamida yang dibacem dengan zat aktif. Kalau non-erodible, contohnya adalah soft lens, di mana lensa hidrogel yang hidrofil lunak dengan pengembang terbatas itu mengandung zat aktif yang dibuat dengan proses dibacem. Ya, jadi ini pengembangan sediaan mata ya dalam berupa bentuknya soft lens. Oke, ini bentuk-bentuknya. Nah, mekanisme pelepasan aktif misalnya molekul zat aktif itu pilokarpin terlarut di dalam cairan mata, maka akan ada pelepasan yang dikontrol oleh membran dan dia akan berdifusi pada permukaan kornea sehingga akan diabsorpsi. Oke, kemudian ini adalah modifikasi sediaan pelepasan terkendali. Jadi dia harus larut dengan peningkatan viskositas dan dia bisa juga dibentuk dalam sistem dispersi, ya. Nah, ini hasil penelitian terbaru di mana sediaan mata itu bisa berupa bioadhesive ophthalmic drug insert atau bisa berupa gel foam atau bisa berupa novel ocular delivery system, ya. Bisa berupa insert with handle, mukoadhesif, intraocular implant, nanopartikel, cross emulsi atau spray. Ya, oke, itu bahasan kita kali ini sediaan kulit dan sediaan mata. Ya, hmm, sampai di sini saya absen dahulu.
Diah Ayu Primastuti ada? Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Rafelina, Hadir, Bu. Lulu, Ihmanul, Hadir, Bu. Septi, Berta, Kristina, Siti Nurmaya, Ayodhya Azahra, Hadir. Fahmi, Florita, Hadir, Bu. Ananda Sela, Hadir, Bu. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Azahira, Azahira hadir. Ibu Septi hadir. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Ibu maaf, Azahra hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Ibu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Teguh Setiawan, Hadir, Bu. Siti Askia Zahra, Hadir, Bu. Ibu, mohon Ilmi maaf, Siti Nurmaya Aulia, hadir. Ilmi hadir, Bu. Selinia, Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Ibu. Septi, Berta, Kristina ada? Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ibu Siti Fatimah hadir. Fahmi, Azahra, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Fahmi ada enggak? Ada di partisipasi. Oke, udah ya. Nanti saya kasih filenya, kalian tolong pelajari untuk sediaan kulit dan mata. Minggu depan kita beda lagi ya, sediaan apa namanya inhaler atau untuk sediaan paru-paru, kemudian sediaan eh, yang lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.